Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diva Fitri Melani, Suryananda Oktaviani, Nazila Fairuz Ashifa, Sarni Upi Kumalasari, Nadia Puspita Sari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas UAS Matkul Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu merancang sebuah aplikasi. Nah, rancangan yang akan kami buat ini adalah rancangan aplikasi donor darah. Sebelum membahas tentang tahapan-tahapan apa saja, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya, alasan mengapa kelompok kami membuat rancangan aplikasi donor darah. Langsung aja, informasi adalah hal yang penting di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Semakin berkembangnya zaman, manusia ingin mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, perkembangan teknologi informasi semakin maju dan sangat dibutuhkan, baik itu di suatu bidang, di sebuah instansi, ataupun aktivitas sehari-hari manusia. Salah satunya adalah yang harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, yaitu sebuah instansi Palang Merah Indonesia atau PMI yang harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Masih ada PMI dalam menyebarkan suatu informasi itu masih hanya melalui sebuah broadcast di suatu media sosial seperti suatu media sosial chat seperti WhatsApp, Line, seperti contohnya sendiri. Di sini PMI hanya menyebarkan sebuah informasi, tidak ada keterangan waktu dan harinya, sehingga terjadi masalah keterlambatan untuk memperoleh informasi baik bagi PMI yang sedang membutuhkan stok darah dan bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darah karena kurangnya mengetahui informasi jadwal kegiatan donor darah. Sehingga adanya aplikasi ini dapat mempermudah PMI dalam memberikan dan mencari informasi dengan cepat terkait kegiatan donor darah, dan pendataan dapat dilakukan secara komputerisasi juga, serta mempermudah masyarakat mencari informasi terkait kegiatan donor darah. Karena aplikasi ini sendiri dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi PMI dapat menyebarkan mengenai kegiatan informasi donor darah, dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui informasi tersebut. Pada sistem yang kami rancang ini, terdapat layanan fitur informasi tentang pendaftaran, penjadwalan, lokasi, waktu, dan tempat. Yang membedakan antara aplikasi donor darah yang lain dengan aplikasi yang kami rancang ini, kami menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang telah mendonor, yaitu berupa poin. Next. Selanjutnya adalah pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak pada aplikasi donor darah ini menggunakan metode waterfall, karena kebutuhan sistem yang kami rancang sudah cukup jelas dan proses yang bertahap menguntungkan bagi kami. Tahapan-tahapan pada metode waterfall ini harus dikerjakan bertahap dan berurutan, sehingga setiap tahapannya dapat dikerjakan secara maksimal. Ini artinya setiap tahapan harus dikerjakan secara benar, agar dapat mengerjakan tahap selanjutnya. Next. Tahapan-tahapan pada waterfall ada 5. Karena kelompok kami hanya merancang, jadi kami hanya melaksanakan 2 tahapan saja. Yang pertama yaitu requirement definition atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kelompok kami berdiskusi mengenai siapa penggunanya dan menentukan kebutuhan pengguna dengan cara memposisikan diri seolah-olah sebagai calon pendonor darah, serta menentukan batasan-batasan software yang kami rancang. Setelah itu, hasil diskusi tersebut dianalisis sehingga mendapatkan data-data kebutuhan pengguna untuk mengembangkan rancangan software yang kami tentukan, yaitu aplikasi donor darah. Tahapan kedua yaitu System and Software Design, atau desain sistem dan perangkat lunak. Pada tahap ini, kami merancang gambaran sistem dan tampilan sistem yang telah kami rancang. Perancangan sistem pada tahap ini menggunakan IRD berupa use case, kemudian membuat skenario, navigasi, LKT, jaringan semantik, dan membuat prototipe yang menggambarkan secara spesifik mengenai aplikasi donor darah. Yang ketiga yaitu implementation dan unit testing. Mengimplementasikan rancangan desain yang telah dibuat dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Tujuan testing pada tahap ini adalah untuk menemukan kesalahan terhadap sistem yang telah diprogram agar dapat diperbaiki. Yang keempat yaitu
integration dan sistem testing. Tahapan ini bisa dikatakan tahap final dalam pembuatan sistem. Yang terakhir yaitu operation and maintenance. Setiap perangkat lunak yang telah digunakan oleh user memiliki kemungkinan terjadinya perubahan. Dapat terjadi karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru atau karena pengguna membutuhkan perkembangan fungsional. Next. Selanjutnya adalah use case. Diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Pada aplikasi ini, terdapat dua user, yaitu user umum dan user admin. User umum sebagai calon pendonor dapat melakukan daftar, lihat informasi postingan, lihat menu help, lihat agenda, kirim pesan, edit profil dan kata sandi, cek poin, tukar poin, lihat pemberitahuan, meminta persetujuan menjadi pendonor, lihat layanan informasi, logout, dan login. Menu khusus untuk user admin yaitu kirim pesan ke semua user umum. Hapus agenda, deny permintaan menjadi pendonor, accept permintaan menjadi pendonor, ubah agenda, dan tambah agenda. Next. Selanjutnya, ada 16 prinsip desain user interface. Yang pertama, user compatibility merupakan sebuah software yang mampu mengenali karakteristik user yang berbeda-beda. Tampilan awal antarmuka saat membuka aplikasi menjadi gerbang utama. Pada aplikasi yang kami rancang, digunakan untuk para user yang berusia di atas 17 tahun dan mempunyai KTP. Tampilan interface pada aplikasi yang telah kami rancang ini sesuai dengan karakteristik para user tersebut, seperti icon yang biasanya digunakan pada aplikasi lain juga, dan keterangan-keterangan yang jelas dan singkat, sehingga mudah dimengerti oleh para user, baik user baru maupun user lama. Yang kedua, ada product compatibility, merupakan aplikasi atau sistem yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan agar user memperoleh informasi yang benar, detail, dan akurat. Pada aplikasi yang kami rancang terdapat menu riwayat transaksi. Di aplikasi menu riwayat transaksi ini terdapat detail transaksi, yaitu menampilkan waktunya, kapan saat transaksi, kemudian ada nomor rekening, jenis bank, poin, dan jumlah saldonya. Kemudian terdapat menampilkan output perhitungan yang benar, yang mana diberi keterangan satu poin ini berjumlah 30 saldo yang diterima. Di sini user umum menukarkan 2 poin, maka user umum mendapatkan total saldo sejumlah 60.000. Nah, sehingga sistem aplikasi yang telah dirancang ini memenuhi prinsip desain bahwa informasi yang diperoleh benar mengenai perhitungannya dan detail dan akurat. Yang ketiga, data compatibility adalah aplikasi harus memberikan solusi dan kemudahan agar user dapat menyelesaikan tugasnya tanpa harus banyak berpikir. Nah, di sini terdapat menu highlight yang mana berfungsi untuk membagikan informasi kegiatan donor darah. Pada menu highlight terdapat fitur ikuti, yang mana berfungsi untuk mendaftar kegiatan darah. Setelah mengklik fitur ikuti, terdapat sebuah keterangan bahwa permintaan Anda sedang diproses, silahkan cek pemberitahuan. Nah, hal ini user umum tinggal menunggu persetujuan dari pihak PMI yang sedang mengadakan, sehingga hal ini membantu user umum dalam menyelesaikan tugasnya tanpa harus banyak berpikir. Next. Selanjutnya adalah workflow compatibility. Fungsi pada aplikasi memiliki urutan kerja yang runtut dan hanya tersedia fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pada aplikasi donor darah, pengguna diminta untuk menekan tombol ikuti untuk meminta persetujuan administrator apakah pengguna sesuai dengan kriteria yang diminta. Jika disetujui, barulah pengguna dapat mendonorkan darahnya dengan mendatangi lokasi yang telah diberitahukan melalui postingan agenda. Next. Prinsip kelima yaitu konsistensi. Konsistensi adalah sebuah sistem yang harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Pada aplikasi donor darah memiliki keseragaman antarmuka yaitu pada penerapan struktur menu, format desain, warna yaitu marun, peach, dan putih di setiap menu bar dan navigasi, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi atau lokasi dan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Prinsip keenam yaitu familiarity. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya.
Pada aplikasi donor darah yang kami rancang, penggunaan dan penempatan tata letak menu bar dan navigasi serta model yang digunakan didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, sehingga dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar. Selanjutnya, prinsip ketujuh yaitu simplicity. Simplicity adalah prinsip yang sangat penting juga untuk sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini perlu diperhatikan untuk membangun interface yang baik dan sederhana, tidak terbelit-belit, sehingga user merasa senang ketika mengakses aplikasi itu. Pada aplikasi donor darah ini, kesederhanaannya dapat dilihat dari tampilan layar utamanya yang memiliki desain interface sederhana dan tetap berbobot di setiap menu-menunya. Contoh pada menu pesan, di mana menu tersebut user bisa langsung bertukar pesan dengan admin. Nah, di sini ya, di menu pesan. Next. Prinsip ke-8 yaitu direct manipulation. Direct manipulation adalah salah satu sifat user yang seringkali bosan dengan aplikasi yang digunakannya. User ingin sekali aplikasi yang dihadapinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik dari user tersebut, di mana jika aplikasi tersebut dapat disesuaikan, maka rasa bosan user untuk memakai aplikasi tersebut sudah berkurang. Pada aplikasi donor darah ini terdapat pada menu akun, di mana akun tersebut user dapat mengganti profil akun saat pendaftaran dengan yang baru, atau yang sesuai dengan keinginan user. Misalnya, kita ingin mengganti nomor HP dan email, maka yang kita lakukan yang pertama kali adalah membuka menu akun. Menu akun, lalu klik informasi akun, lalu edit profile. Setelah edit profile, kita ganti nomor HP atau informasi diri kita yang ingin kita ganti, lalu klik selesai. Next. Yang ke-9 adalah prinsip what you see is what you get. Dalam perancangan sistem ini terlihat beberapa ilustrasi bagian yang terlihat sebagai berikut. Saat user ingin melihat seluruh informasi data pribadinya atau akun yang telah diinputkan pada saat proses mendaftar, user dapat mengakses menu akun. Setelahnya pilih informasi akun. Sistem akan menampilkan seluruh data diri dari si user yang diinputkan ketika mendaftarkan akun. Yang kedua, pengadaannya terlihat pada jika user ingin melihat informasi poin yang telah diperolehnya, user hanya perlu mengakses menu akun, setelahnya pilih checkpoint. Sistem akan menampilkan informasi jumlah poin yang telah diperolehnya selama mengikuti kegiatan donor darah. Next. Yang ke-10, prinsip flexibility. Adapun pengadaan prinsip flexibility dalam perancangan aplikasi ini sebagai berikut. Terdapat pada adanya solusi tindakan dalam penggunaan aplikasi yang dapat memberi kemudahan bagi user. Solusi tindakan tersebut berupa pilihan teknik dalam proses pencarian informasi bantuan pada bagian menu help, di mana dalam pencarian informasi bantuan tersebut, user bisa menggunakan voice maupun teks atau papan ketik sesuai kebutuhannya. Next. Yang ke-11, prinsip responsif. Adapun pengadaan prinsip responsif dalam perancangan aplikasi ini sebagai ilustrasi berikut. Ketika user melakukan proses daftar akun, user akan menginputkan beberapa data pribadi sesuai ketentuan yang diminta oleh sistem. Setelahnya melengkapi data tersebut, user dapat mengakhiri proses daftar dengan mengklik finish, agar data tersebut berhasil disimpan. Dalam proses penyimpanan data tersebut, sistem akan memberikan respon berupa informasi loading, yang menandakan bahwa sistem masih proses penyimpanan data, sehingga user akan mengetahui sejauh mana proses yang berlangsung. Apabila proses penyimpanan data telah selesai dan berhasil disimpan, akan tampil informasi yang menyatakan bahwa proses tersebut telah selesai. Next. Nah, lalu prinsip desain yang selanjutnya adalah invisible technology. Dari namanya aja kita udah tahu kalau artinya itu adalah teknologi yang tak kasat mata. Nah, prinsip desain ini memungkinkan sistem hanya menampilkan fungsionalitas dari suatu fitur dan menyembunyikan teknologi yang ada di dalam prosesnya. Nah, prinsip desain ini terdapat pada fitur tukar poin. Ketika user menekan tombol tekan, maka jalanlah suatu proses pertukaran poin menjadi saldo rekening bank si user.
Nah, user ini tidak dapat mengetahui algoritma apa yang dipakai sistem pada proses tersebut. Jadi user hanya perlu tahu kalau poin yang sudah dia tukar itu telah menjadi saldo di rekening banknya. Next. Lalu prinsip desain yang ke-13 adalah robustness. Robustness ini dalam istilah prinsip desain itu artinya ketahanan fisik atau kemampuan sistem dalam menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan. Penerapannya dalam aplikasi ini terdapat pada menu daftar ketika user mengunggah suatu berkas yang formatnya bukan doc atau PNG. Maka sistem akan memunculkan notifikasi bahwa format file yang diunggah user ini tidak sesuai. Oleh karena itu, user diminta untuk mencoba mengunggah lagi. Next. Selanjutnya itu adalah protection. Protection yaitu melindungi user dari kesalahan umum dilakukan. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tools seperti undo, recycle bin, dan lain atau are you sure. Pada menu utama terdapat menu nama pengguna. Pada menu ini menyediakan aturan keluar dari akun. User bisa mengklik gambar atau nama pengguna untuk keluar dari akun. Next. Selanjutnya itu ease of learning and ease of use. Ease of learning and ease of use yaitu aplikasi yang mudah dipelajari dan harus mudah digunakan. Kemudian dalam mengoperasikan software harus memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami icon, menu-menu, alert atas software dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Next. Selanjutnya itu adalah kontrol. Prinsip kontrol ini berkenan dan bersifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkannya data satu digit atau satu karakter saja informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan mengulangi hal-hal itu. Pada bagian ini, user menginput username dan password yang sesuai dengan akunnya agar dapat login ke halaman berikutnya. Jika user menginput username dan password yang salah satu karakternya salah atau digit, maka akan muncul portal jika terjadi kesalahan. Next. Selanjutnya, user aplikasi. Di sini, aplikasi golongan darah ini pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi, di mana saat kita membuat aplikasi harus mengetahui dulu siapakah user yang akan memakai aplikasi kita. Jadi, pada aplikasi donor darah ini, sasarannya untuk user admin adalah pemerintah yang memiliki surat izin untuk beroperasi, yaitu PMI. PMI di sini adalah PMI dari seluruh Indonesia. Terus kemudian untuk user umum adalah user yang berasal dari masyarakat umum yang telah memiliki KTP sebagai persyaratan mendaftar akun dalam aplikasi ini. Next. Selanjutnya skenario. Nah, karena kita aplikasi donor darah ini mempunyai dua cara login, yang pertama user admin, yang kedua user umum. Di sini saya akan menjelaskan dulu user admin, karena skenarionya sangat panjang, jadi saya akan menjelaskan bagian daftar dan loginnya saja. Yang pertama user admin, cara pendaftarannya, yang pertama ada nama instansi, alamat instansi, email, nomor telepon instansi, surat izin beroperasi, dan yang terakhir password. Kompetensi intinya menginputkan segala data informasi untuk menjadi user admin. Kemudian alurnya,
Pada bagian ini, user admin diarahkan untuk mendaftarkan akunnya untuk menginputkan semua informasi diri seperti yang tertera pada halaman daftar. Dari membuat password, tujuannya agar mempunyai akun untuk login sebagai admin. Kemudian login, masukkan username dan masukkan password. Di mana username ini adalah email yang tadi didaftarkan oleh user. Selanjutnya alurnya, admin diminta untuk memasukkan username yang berupa email yang sudah didaftarkan dan password yang sudah dimiliki. Jika sudah memasukkan username dan password, user dapat mengklik login dan menuju halaman utama. Kemudian saya akan menjelaskan user umum. Cara pendaftarannya user umum yang pertama memasukkan nama lengkap, nomor HP, alamat, email, KTP, surat hasil cek golongan darah. Kompetensi intinya menginputkan segala data informasi untuk menjadi user umum. Alurnya pada bagian ini, user umum diarahkan untuk mendaftarkan akunnya untuk menginputkan semua informasi diri, seperti yang tertera pada halaman daftar, dan membuat password tujuannya agar mempunyai akun untuk login. Sama seperti user admin, di sini loginnya memasukkan username yang berupa email dan password yang sudah digunakannya tadi. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah navigasi. Dalam penggambaran navigasi ini menggunakan navigasi hierarki. Navigasi sendiri itu berupa alur atau arahan yang digunakan user untuk mengetahui tugasnya dalam sistem tersebut. Berikut, saya akan menjelaskan tentang navigasi user untuk user umum. Yang pertama adalah halaman utama. Dalam halaman utama ini terdapat beberapa menu, antara lain daftar. Daftar, yaitu daftar sendiri itu dibagi menjadi daftar untuk user PMI dan untuk user umum. Kemudian login. Setelahnya ada layanan informasi dan menu help. Kemudian dari login ini, untuk login sebagai user umum, akan masuk ke dalam beranda yang memiliki beberapa menunya, yaitu akun, pemberitahuan, riwayat, pesan, dan logout. Akun sendiri memiliki beberapa sub-menu di dalamnya, yaitu seperti informasi akun, kode QR, dan untuk checkpoint. Riwayat sendiri juga dibagi dalam beberapa sub-menunya, yaitu riwayat untuk melihat aktivitas dan riwayat untuk melihat transaksinya. Next. Kemudian, navigasi untuk user PMI sebagai administratornya. Perbedaannya hanya terletak pada menu utama, menu-menu yang terdapat dalam menu utama. Apabila login sebagai user PMI, akan terdapat menu akun, agenda, pemberitahuan, laporan, pesan, dan logout. Untuk akun sendiri, terdapat menu lagi di dalamnya, yaitu berupa informasi akun dan kode QR. Sedangkan untuk agenda, digunakan oleh admin untuk membuat kegiatan. Bisa juga mengedit agenda yang telah dibuat ataupun yang baru mau dibuat. Kemudian ada pemberitahuan dan laporan. Laporan juga terbagi menjadi 3. Apabila admin ingin melihat daftar pendonor darah, melihat aktivitas yang telah dilakukan, dan melihat transaksi yang telah dilakukan oleh user umum. Next. Oke, yang selanjutnya adalah merancang prototype. Nah, dalam perancangan prototype ini, kita menggunakan tools PowerPoint. Langsung saja, yang pertama itu adalah tampilan halaman utama. Nah, di tampilan ini terdapat 4 tombol menu, yaitu layanan informasi, help, login, dan daftar. Nah, di tampilan ini juga terdapat nama aplikasi kita, donor darah, beserta logonya. Next. Lalu yang kedua adalah tampilan menu login dan daftar. Di menu login ini terdapat 2 kolom input, yaitu kolom input email dan kata sandi. Lalu di bagian bawahnya adalah tombol login, yang dapat mengantarkan si user ke halaman menu utama. Lalu di bawahnya lagi itu adalah shortcut bagi user yang belum mempunyai akun agar bisa masuk ke dalam menu daftar. Lalu yang di sebelahnya itu adalah tampilan dari menu daftar. Nah, menu daftar ini terdapat 2 tombol, yaitu user umum jika user ingin mendaftar sebagai user umum, dan user PMI jika user ingin mendaftar sebagai admin. Dan di bawahnya lagi itu adalah
shortcut bagi user yang sudah mempunyai akun untuk diarahkan ke menu login. Next. Nah, ini adalah tampilan menu daftar dari si user umum. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu user dapat memasukkan data-datanya berupa nama lengkap, email, dan kata sandi. Lalu user dapat menekan tombol next yang akan mengarahkan dia ke bagian kedua. Di situ user memasukkan lagi datanya yang berupa nomor telepon, alamat, dan golongan darah. Lalu next lagi. Bagian terakhir, di sini user umum dapat mengunggah berkasnya yang berupa foto KTP dan surat bukti pemeriksaan golongan darah. Jika telah selesai menginputkan data, user dapat menekan tombol finish. Next. Next. Oke. Lalu yang selanjutnya ini adalah tampilan menu daftar user PMI atau admin. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Perbedaannya hanyalah pada data yang diinputkan. Di sini user PM ini hanya menginputkan data yang berupa nama instansi, email, kata sandi, nomor telepon instansi, alamat instansi, dan mengunggah berkas surat izin beroperasi. Next. Nah, ini adalah tampilan menu layanan informasi dan help. Di menu layanan informasi ini, terdapat informasi-informasi mengenai PMI ataupun tentang kegiatan donor darah. Nah, untuk melihat-lihat informasi yang ada, user dapat menggunakan tombol panah yang berada di bagian atas, sisi kiri, dan sisi kanan tampilan. Lalu yang di sebelahnya itu adalah tampilan menu help. Di sini terdapat daftar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jika user kesulitan mencari pertanyaan, ia dapat memanfaatkan search bar yang ada, lalu menginputkan pertanyaan bisa melalui keypad ataupun melalui suara dengan menggunakan tombol mikrofon. Next. Nah, ini adalah tampilan menu utama dari user admin. Nah, user admin tadi kan udah login, jadi inilah yang muncul di menu utama, di halamannya dia. Di sini, di bagian kiri halaman terdapat ikon dari tombol menu-menu pada menu utama user admin. Lalu di bagian tengahnya itu adalah highlight berita beserta tombol share jika admin ingin membagikan berita. Dan di bagian atasnya itu adalah logo dari aplikasi beserta informasi dari admin. Next. Ini adalah tampilan menu akun dan agenda. Di menu akun ini terdapat 2 submenu, yaitu informasi akun dan kode QR. Sedangkan di menu agenda ini, tampilannya ini menampilkan semua agenda dari user PMI yang berbentuk kotak-kotak atau petak-petak. Next. Nah, ini adalah tampilan menu pemberitahuan, laporan, dan pesan dari user PMI. Di menu pemberitahuan ini terdapat notifikasi dari user umum yang meminta untuk mengikuti kegiatan, entah itu donor darah, seminar, dan lain sebagainya. Nah, di sini admin dapat memencet tombol accept jika ingin menyetujui dan tombol deny jika ingin menolak. Lalu selanjutnya itu adalah tampilan menu laporan. Di sini terdapat 3 submenu, yaitu daftar pendonor, aktivitas, dan transaksi. Lalu yang di sebelahnya itu adalah menu pesan. Di sini tampilannya berupa daftar pesan dari user umum. Next. Ini adalah tampilan menu utama dari si user umum. Tidak jauh berbeda juga dari punyanya si user admin. Yang berbeda hanyalah jumlah dari icon tombol menunya. Di sini ada 5 icon tombol menu, sedangkan di user admin tadi ada 6. Nah, sedangkan di bagian tengahnya, di bagian highlight-nya itu ada 3 tombol, yaitu tombol ikuti jika user ingin mengikuti kegiatan, tombol chat, dan tombol bagikan. Next. Yang ini adalah tampilan menu akun dan pemberitahuan dari
user umum. Di menu akun ini terdapat 3 submenu, informasi akun, checkpoint, dan kode QR. Sedangkan di menu pemberitahuan ini ada notifikasi-notifikasi bahwa si user umum ini telah disetujui ataupun ditolak untuk mengikuti kegiatan. Next. Nah, lalu ada menu riwayat dan pesan. Di menu riwayat ini terdapat 2 submenu, yaitu aktivitas dan transaksi. Sedangkan di menu pesan ini terdapat daftar pesan dari user admin atau user PMI. Next. Selanjutnya itu adalah perancangan tampilan. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik, yang harus dimiliki oleh perancang tampilan, yaitu jiwa seni yang memadai, mengetahui selera user secara umum, bisa meyakinkan pemrogramannya agar yang dibayangkan dapat diwujudkan dengan peranti bantu yang tersedia, mendokumentasikan semua pekerjaan yang dilakukan. Seorang perancang tampilan harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan selama ini sebagai bahan evaluasi pembuatan tampilan yang baru atau memperbaiki tampilan sebelumnya. Next. Perancang seharusnya membuat dokumentasi akan bentuk-bentuk akan diimplementasikan menggunakan sketsa kertas kosong. Peranti baru untuk mempermudah penamaan akan tetapi saya membuat LKT dalam bentuk Office Word. Bentuk tampilan yang akan diberikan ada 2, yaitu perancangan tampilan menggunakan LKT dan jaringan semantik. Next. Yang pertama, rancangan tampilan halaman utama. Yaitu halaman utama pada saat pertama kali mengakses aplikasi, sistem akan masuk pada halaman utama yang mana terdapat beberapa menu pada halaman utama ini, yaitu daftar, login, layanan informasi, dan help. Selanjutnya, next. Kedua adalah rancangan tampilan menu utama user. Menu utama ini akan menuju ke halaman beranda yang terdapat menu-menu di dalam halaman tersebut. Itu ada akun, pemberitahuan, pesan, riwayat, dan layout. Yang ketiga, rancangan tampilan menu utama admin. Di sini akan menuju ke halaman beranda juga yang terdapat menu-menu di dalam halaman tersebut. Itu ada akun, agenda, pemberitahuan, laporan, pesan, dan logout. Next. Keempat adalah rancangan tampilan daftar. Sini daftar, jika user merupakan masyarakat umum, proses daftar dapat mengklik pilihan user umum. Kemudian user diarahkan pada halaman untuk menyebut segala data informasi sesuai tertera pada halaman daftar. Jika user merupakan instansi PMI, proses daftar dapat mengklik pilihan PMI. Kemudian user diarahkan pada halaman untuk menyebutkan segala data informasi sesuai yang tertera pada halaman daftar. Next. Yang kelima, rancangan tampilan login. Jika klik login akan menuju pada halaman menu utama. Pada bagian ini username dan password yang sesuai dengan akunnya agar dapat login ke halaman berikutnya. Next. Keenam, rancangan tampilan akun admin. Akun ini akan menampilkan submenu yang terdapat di dalamnya. Bagian ini digunakan untuk melihat submenu informasi akun dan kode QR. Informasi akun, jika klik informasi akun akan menampilkan seluruh informasi data yang telah diinput pada saat proses pendaftaran. Next. Rancangan tampilan agenda admin. Itu jika klik agenda akan menuju halaman yang menampilkan informasi tentang aktivitas pendonoran darah yang akan diselenggarakan. Yang kedua ada edit agenda, akan menuju halaman untuk melakukan pembaruan agenda pendonoran darah. Next. Rancangan tampilan pemberitahuan. Pemberitahuan ini jika diklik pemberitahuan akan menuju halaman yang menampilkan informasi mengenai permintaan akun-akun user umum yang mendaftar dalam aktivitas pendonoran darah. Pada bagian ini juga user atau admin dapat menerima permintaan maupun menolak dari user lainnya yang mendaftar sebagai pendonor darah dalam kegiatan yang diadakan. Next. Rancangan tampilan laporan admin.
Jika klik daftar pendonor darah akan menuju pada halaman yang menampilkan laporan seluruh daftar pendonor darah yang mengikuti kegiatan donor darah. Kalau aktivitas itu jika diklik aktivitas akan menuju halaman yang menampilkan informasi tentang aktivitas pendonoran darah yang telah dilakukan. Transaksi. Jika diklik transaksi akan menuju pada halaman yang menampilkan laporan transaksi penukaran poin yang dilakukan oleh akun pendaftar donor darah. Next. Rancangan tampilan pesan admin di sini. Jika klik pesan akan menuju halaman menampilkan pesan-pesan. Next. Rancangan tampilan akun user. Di sini ada informasi akun, checkpoint, dan kode QR. Informasi akun, jika klik informasi akun akan menampilkan seluruh informasi data yang telah diinput pada saat proses pendaftaran. Jika diklik checkpoint, akan menuju halaman yang menampilkan informasi poin yang telah dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang telah dilakukan. Next. Rancangan tampilan pemberitahuan user. Di sini jika diklik pemberitahuan akan menuju halaman yang menampilkan informasi terbaru tentang aktivitas pendonoran darah. Informasi tentang diterimanya atau ditolak user sebagai calon donor darah dalam sebuah kegiatan yang diikutinya serta transaksi penukaran poin yang dilakukan. Next. Yang kedua adalah rancangan tampilan riwayat. Riwayat, jika klik aktivitas akan menampilkan informasi tentang kegiatan donor darah yang telah diikuti. Kalau transaksi, jika klik akan menuju halaman yang menampilkan informasi tentang transaksi penukaran poin yang telah dilakukan. Next. Ini adalah rancangan tampilan pesan user juga, sama seperti admin. Itu akan menuju halaman yang menampilkan pesan-pesan. Next. Jaringan semantik. Selanjutnya adalah jaringan semantik itu merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi proporsional. Jaringan semantik kadang disebut juga dengan proportional net. Jaringan semantik merupakan jaringan data dan informasi yang menentukan hubungan berbagai objek di mana informasi yang terhubung tersebut adalah informasi yang proporsional. Representasi jaringan semantik merupakan penggambaran grafis dari pengetahuan yang memperlihatkan hubungan hierarkis dari objek-objek. Berikut ini adalah jaringan semantik dari aplikasi kami. Next. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.